Puji Tuhan, kita sangat luar biasa malam ini. Kita mendapat suatu kehormatan bintang tamu yang sangat luar biasa. Hambanya yang cinta Tuhan tentunya. Saya sangat bangga dengan hamba-hambanya yang bekerja di sebuah instalasi kenegaraan, tapi hamba-hambanya itu benar-benar mengandalkan Tuhan, karena saya bukan bicara aja, tapi benar-benar beberapa kali bertemu dalam pelayanan itu memang terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Bapak juga ada di sini, suatu kehormatan buat kita di Secret Prayer, dan kiranya apa yang akan disampaikan menjadi berkat. Dan malam ini dengan tema senantiasa bersukacita. Wah, luar biasa, kita akan bersukacita. Silahkan untuk doa pembuka. Oh, Rata Karasi Karama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada malam yang spesial ini Tuhan. Kau pertemukan kami kekasih-kekasih-Mu berkumpul Tuhan Yesus untuk mengikuti acara SPH ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Urapi Tuhan pemain musiknya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Brigadir Jenderal Tuhan Yesus. Pak Desman Tuhan Yesus beserta dengan Ibu Tuhan, Kau akan pakai Tuhan, hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Dan kami tahu Tuhan mulai dari awal pertengahan Roh Kudus-Mu yang menuntunnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersuka cita Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus pada malam ini Tuhan Yesus. Biarlah kekasih-kekasih yang bergabung malam ini Tuhan, Tuhan sendiri yang mengundangnya ya Roh Kudus. Terima kasih. Dan untuk signal wifi semuanya Tuhan lancarkan sampai pada akhirnya Tuhan. Semuanya boleh menerima berkat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi suatu kehormatan bagi kami Tuhan Yesus bila ada anak-anak-Mu Tuhan yang cinta kepada-Mu Tuhan di instansi pemerintahan, khususnya di Kemenpolkam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan waktu dan kesempatan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka Tuhan Zoom ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin, amin, amin. Selamat datang di hadirat Tuhan, membawa ucapan syukur kepada Dia. Sebab kalau saat ini kita terus dapat memuliakan Dia dengan segala keberadaan kita, semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita masih diperkenankan, dilayakan untuk melayani Dia di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami. Dan suatu kebetulan malam hari ini kami boleh berada bersama-sama. Rencana Tuhan sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya, biarlah nama-Mu semakin ditinggikan dan menarik banyak jiwa datang menyembah kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih setiamu lebih dari hidup. Oh, anugerah-Mu terus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Terima kasih Tuhan, Yesus segalanya. Yesus cukup bagi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindukan Engkau ya Roh Kudus. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah setiap kehidupan kami, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Katakan bagi-Mu Tuhan. Kita tidak pernah sendiri, selalu ada Roh Kudus yang terus menyertai kita.
menuntun setiap langkah kita, dan terus mengubah kehidupan kita menjadi seperti Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Kami mau selalu bersama dengan-Mu, kami mau selalu bersama dengan-Mu, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Oh, sukacita kami, kemenangan kami, hanya Engkau Roh Kudus, hanya Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Kau tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Kami bersyukur Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kaulah yang kami andalkan. Ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelenggu, cinta-Mu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Mari katakan janji Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku, hanya Yesus. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berpegang pada janji Tuhan saja, berpegang pada firman-Nya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh Yesus. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau menguduskan kami, Engkau memilih kehidupan kami. Haleluya, menjadi umat kepunyaan-Mu, umat yang telah dikuduskan, imamat rajani, umat kepunyaan Allah, warga kerajaan sorga. Semuanya oleh karena cinta-Mu, janji-janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Kini kami persembahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Biar nama-Mu semakin ditinggikan Yesus, biar nama-Mu semakin dimuliakan di antara segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Biar hanya nama Yesus yang semakin ditinggikan, Engkau yang semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sebab hanya Engkaulah Raja, hanya Engkaulah Tuhan. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji, menyembah. Kami tahu terus mengagungkan Engkau. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi kita mengatakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, kasih Bapa bagi kami. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, kasih Yesus Raja kami. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih. Di hari ini saya percaya kita bertemu tidak ada yang kebetulan, pasti ada rancangan Tuhan yang indah. Baik, saya akan menyampaikan tentang satu tema yang sangat saya sukai dalam pekerjaan saya sebagai abdi negara, anggota Polri. Ya, saya tugas lama di Brimob, dan puji Tuhan hari ini Tuhan percayakan saya ditugaskan menjadi pemerintah di Kemenpolhukam sebagai asisten deputi yang menangani bidang konflik dan transportasi. Dan puji Tuhan, saya juga dalam waktu dekat saya sudah mendapat surat perintah dari Bapak Kapolri sebagai staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Pak dari Menko Polhukam. Tentunya ini puji Tuhan, mudah-mudahan apa yang direncanakan Polri bagi pemerintah bisa tugas ini saya emban dengan baik. Nah, saya hari ini didampingi istri, ya Ibu Ulina. Saya tidak menyangka bisa berkenalan dengan Ibu Misela, dengan Pak satu angkatan saya 91 di Kemenpolhukam, Pak siapa namanya Bu, marganya? Situmorang. Situmorang, ya. Saya ingat lagu ini, lagu Situmorang ya. Beliau bahkan kemarin ketemu saya buka puasa bersama dengan teman. Oh iya, beliau share juga itu Pak, luar Ya. biasa. Baik, untuk menyingkat waktu, nanti mungkin kenalan bisa, kita saling komunikasi melalui HP. Sukacita, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Nah, apa definisi sukacita dalam bahasa aslinya? Sukacita yang dimaksud di sini, ya, itu bahasa Yunani ditranslasikan kairo, pengucapannya kairo. Yang definisi kata kerja primer, penuh keceriaan yang dengan tenang, bahagia atau sejahtera. Nah, ini biasanya juga digunakan salam bahagia saat bertemu dan berpisah, dan saat bertemu kembali atau pada saat cepat sembuh, ketika bersukacita menghadapi masa-masa bahagia. Ya, termasuk dalam penggunaan King James Version, bersukacita itu 42 kali disebutkan, sama dengan bergembira 14 kali, dan sukacita 5 kali, salam 5 kali, salam 3 kali. Ya. Jadi secara umum pengertian sukacita itu adalah sesuatu nilai yang sejahtera. Sukacita. Nah, sukacita inilah arti kata sesungguhnya di dalam bahasa terjemahannya. Nah, sukacita saya bisa menggambarkan sukacita itu ada 2 bagian, yaitu sukacita duniawi dan sukacita sorgawi. Nah, seperti apa sukacita duniawi?
Sukacita duniawi yang dihadapi setiap orang tentunya keinginan daging tercapai ya. Setiap orang pasti senang dengan perbuatan daging. Antara lain seperti cabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya kepentingan diri sendiri, persindiran roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya itu hal yang keinginan daging. Tidak ada kedagingan yang tidak menyukai ini ya. Apalagi ada agama dunia. Agama dunia itu ya yang boleh istri banyak, keluarga banyak, jabatan banyak, kaya. Ada lagi istilah agama laki-laki ya, agama untuk laki-laki aja yang bahagia. Agama wanita dan sebagainya. Ya, karena ini hal-hal yang seperti ini banyak diminati ya. Apalagi disuruh pesta pora, siapa yang nggak suka dengan pesta pora? Nah, setiap kedagingan sudah pasti akan menyenangi keinginan daging. Nah, sukacita keinginan daging antara lain juga keinginan mata. Ya, dalam kisah penciptaan Hawa dan Adam, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Kita lihat Hawa jatuh dalam dosa karena pengertian mata. Ketika Raja Daud juga terpikat melihat Bathsheba yang sedang mandi. Siapa yang tidak terpikat ya, laki-laki melihat wanita cantik yang sedang mandi, atau seorang wanita melihat pria ganteng yang bodinya six pack dan sebagainya. Kalau kita ngikuti keinginan daging, keinginan mata pasti senang. Gaya hidup hedonisme ya dipamerkan di media sosial. Ini akan sangat menyenangkan ya. Apalagi bagi anak-anak remaja masa kini ya, mereka senang dengan penampilan yang berbeda, penampilan yang bisa menjadi mata dunia tertuju dengan pujian. Nah, keangkuhan hidup juga ya, ciri-ciri pujian kekaguman manusia yang membandingkan kelebihan diri dengan orang lain ya. Nah, termasuk ada kreator kompleks itu orang-orang di media kepingin membuat sesuatu yang tampil beda, menciptakan suatu konten kreatif yang tidak ada. Ya, orang ingin disanjung bahkan viral. Merasa paling benar, merasa paling sempurna. Ya, apalagi orang Batak, hamorel hawon, hargabion hasangapon. Nah, ini keinginan-keinginan perdagingan setiap orang pasti akan bersukacita menghadapi ini. Nah, namun kita perlu waspada, sukacita dunia ini hanya bisa kita temukan dalam badan sesaat. Bahkan sesaat kemudian bisa menyebabkan terjadi duka cita lawan sukacita. Oleh sebab itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan harta, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, sukacita dunia bukan berasal dari Bapa. Sukacita kedagingan itu berasal karena dosa. Karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah ketika Hawa dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Keinginan daging telah membuat manusia hilang kemuliaan Bapa. Sehingga disampaikan supaya kita mematikan seluruh keinginan daging, karena keinginan daging cenderung akan berbeda dengan keinginan rohani. Tapi keinginan daging semakin merosot, ya roh semakin menaik, ya semakin lebih baik. Ya, matikanlah keinginan dagingmu supaya kamu hidup dalam roh. Ya, hiduplah dalam roh yang menghidupkan kita. Roh yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kerohanian spiritual. Ya, semakin kuat di dalam Tuhan, hal-hal yang melawan kedagingan. Roh penurut, tetapi daging lemah. Nah, inilah sukacita dunia. Ya. Bagaimana sukacita sorgawi? Ya, sebelum kita melihat sukacita sorgawi, saya baca sebuah rubrik ya di redaksi Bidik Utama. Banten jadi provinsi yang tidak bahagia. Banten dikelilingi segudang masalah. Jadi salah satu provinsi yang dikatakan tidak bahagia itu adalah Banten. Kenapa tidak bahagia? Karena banyak masalah. Ya, jalan berlobang, kemiskinan, kehidupan
yang kemunafikan, semua ada di sana. Ya, bahkan kesulitan pekerjaan, orang-orang Banten banyak. Dalam rubrik ini disebutkan kurang puas masyarakat melihat pelayanan pemerintahan, jalan berlubang, kemudian sampah lingkungan ya di pantai Carita kotor, tidak nyaman, parkir liar dan sebagainya. Ternyata mereka melihat kebahagiaan itu dari sisi tadi, ya kenyamanan, sukacita, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Jadi dinyatakan tidak menjadi kota yang bahagia. Nah, bagaimana sukacita sorga? Di dalam Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan, tidak memerlukan pertobatan. Nah, ketika Yesus menggambarkan seorang gembala yang menggembala 100 ekor domba, ketika satu ekor domba ini hilang, bukankah si gembala ini mencari satu ekor yang hilang itu, mencari dan menemukannya. Ketika dia menemukannya, dia bersuka cita, ya, menaruh domba yang hilang itu ke dalam punggungnya, dia gendong, kemudian dia mengundang tetangganya, saudara-saudara keluarganya untuk bersuka cita karena dombanya yang hilang telah kembali. Demikian juga akan ada sukacita di sorga, ya, ketika satu orang yang hilang, yang melebihi 99 ekor domba yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, jadi ini gambaran bahwa sorga bersukacita ketika ada orang yang diselamatkan, ada orang yang dimenangkan, dan ada orang yang dari hidupnya kehilangan kemuliaan itu. Hidupnya jauh dari pemiliknya, hidupnya tidak tahu apa yang menjadi keselamatan baginya, dia ditemukan kembali, ya, maka sorga bersukacita. Nah, dikatakan juga sesuatu yang sukacita bagi sorga itu sesuatu yang sangat penting. Sebab itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi orang bersukacita, ya, Paulus menyampaikan bahwa sukacita yang luar biasa, mengapa dia berani bayar harga nyawa jadi taruhannya untuk menyampaikan kabar sukacita ini, supaya orang bersukacita. Ini kabar yang sangat penting. Karena Kristus telah menyelamatkan kita, dia mau mati karena dosa-dosa kita. Ya, Injil itu kekuatan Allah. Oleh sebab itu, ini berita kabar baik ini sangat penting. Dan ketika kabar baik ini orang diselamatkan, maka sukacita itu akan berada bagi setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, bahkan sorga bersukacita. Demikian juga Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Berkali-kali Yesus berkata, sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, berkali-kali Yesus berkata kepada Simon Petrus, sampai 3 kali, berarti sangat penting. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Yesus ingin supaya domba-domba digembalakan. Itu menjadi agenda prioritas. Supaya mereka tidak jatuh dalam kehilangan. Sehingga domba-domba yang digembalakan kan pun ikut mencari domba yang hilang. Sehingga dengan orang-orang tergembala dengan baik, orang-orang diberitakan, diprioritaskan dengan baik untuk mau melakukan yang baik, memenangkan orang, maka sorga akan selalu bersuka cita. Bahkan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, berarti apa yang menjadi keinginan Kristus sebagai kepala gereja, bagi kita gereja Tuhan? Berarti perlu kita sebagai gereja Tuhan memprioritaskan agar kita mencari domba yang hilang.
supaya sorga bersuka cita, bukan hanya sorga, bahkan hidup kita. Ya, penuai, penabur dan penuai sama-sama bersuka cita ketika ada orang yang mengenal jalan keselamatan atau mereka bertobat karena dosa mereka. Sehingga itulah menjadi target Tuhan, prioritas agenda Bapa. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, bahkan ketika Kristus naik ke surga, dia juga menyatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti kita, supaya sorga bersuka cita, kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk pergi ke seluruh dunia. Tidak hanya di Yerusalem ya, di Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung-ujung dunia. Hari ini kita dihubungkan di berbagai daerah melalui multimedia, melalui Zoom, melalui internet. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang, saudara kita di luar negeri, hanya dalam tempo beberapa detik, kita bisa lihat live. Tidak ada lagi alasan ujung dunia tidak sampai. Internet telah membuat, Tuhan telah memperkenankan kepengetahuan manusia untuk jadi sarana untuk menjangkau mereka yang hilang. Ya, target ini tidak lagi jadi masalah geografi, demografi sudah dibuat yang jauh jadi dekat. Tetapi bisa juga yang dekat jadi jauh. Nah, bagaimana strategi kita supaya sorga selalu bersuka cita dan kita bersuka cita? Maka strateginya sederhana. Kita harus menjadikan diri kita hamba dari semua orang. Ketika kita bertemu dengan orang Yahudi, kita seperti mereka. Menjadi seperti. Bukan berarti kita bunglon, tetapi kita menjadi bagian dia. Ya, dalam 1 Korintus 9 ayat 19-27, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang yang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, bahkan bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Kemudian, segala sesuatu ini aku lakukan untuk Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah segitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya saya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ada 3 hal poin penting dari strategi yang Tuhan ajarkan bagi kita. Agar kita memenangkan banyak orang, kita harus menjadi bagian dari mereka. Dan kita punya motivasi Injil supaya turut mengambil bagian dalam pertandingan. Jangan hanya jadi penonton, tapi kita harus ambil bagian dalam memberitakan kabar baik, supaya kita bersuka cita. Penuai, penabur, sorga bersuka cita, maka kita pun bersuka cita. Dan ketika kita mencapai sesuatu impian mahkota, kita tidak berlari tanpa tujuan. Kita punya tujuan. Dan kita melatih tubuh kita, bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
tapi kita latih tubuh menguasai seluruhnya, supaya ketika selesai memberitakan Injil pada orang lain, kita tidak sendiri ditolak. Apa yang menjadi poin pada penekanan sukacita? Sukacita surgawi itu ada pada yang hilang akan kembali. Ya, fokus pada domba yang hilang. Dan prioritaskan yang hilang. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, itu jadi prioritas kita untuk menjadi berkat bagi mereka. Dengan strategi menjadi seperti kita merasakan keadaan mereka. Strategi yang paling efektif adalah berada di dekat-dekat dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang hilang, yang belum mengenal keselamatan. Maka kita akan memenangkan banyak orang bagi kemuliaan. Ketika orang lain kita menangkan, maka kita ketika orang lain kita menangkan, maka kita akan ada sukacita di sorga. Kita pun sebagai penabur dan penuai bersukacita. Dan sukacita yang kita sampaikan, kita berikan, itu tidak dimakan waktu dan hangat. Ya. Mengapa saya selalu tersenyum dan sukacita? Karena saya melihat banyak orang yang boleh kami menangkan bagi kemuliaan Tuhan. Banyak orang kami berkati dengan pelayanan yang sederhana. Sehingga ketika mereka merasakan pelayanan itu, kita akan sukacita. Tidak mengenal waktu ya. Kadang-kala, kenapa sih Bapak ini kok sulit, dalam keadaan sulit, apa? Kita selalu bersukacita. Karena kita tahu sukacita surga itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal musim. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur. Kiranya kami selalu bersukacita dan mengejar sukacita surga ketika semua suku diselamatkan, dimuridkan, dimenangkan. Itulah menjadi agenda Bapa, menjadi prioritas. Ketika kami diberkati, tentu untuk memberkati orang lain. Ketika satu ekor domba telah kembali, maka akan ada sukacita surga. Dan hati kami pun ini sebagai penabur dan penuai bersama bersukacita. Ketika kelemahan, kesulitan, tantangan, pergumulan, bahkan penganiayaan, tidak masalah Tuhan. Karena kami tahu, kami melihat surga terbuka, sukacita. Ketika hamba-Mu penderitaan, anak-anak Tuhan dianiaya, bahkan ada yang menjadi martir. Stefanus, dia melihat surga terbuka, dan dia bersukacita. Ketika dianiaya, dilempari batu, dia tertawa. Dia tidak merasakan sakit, tapi sukacita surga yang tersembunyi. Biarlah kami selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena banyak orang kami menangkan bagi kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya Pak Disman sudah membagi berkat. Kita nanti akan tanya jawab, dan sekarang waktunya Ibu Ulian ini juga luar biasa. Dia cinta Tuhan juga. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksiannya ya, boleh ya Ibu ya? Silakan untuk tempat dan waktunya. Ya, salam Bu Misal dan ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Nah, terima kasih pada malam hari ini bisa bergabung dalam persekutuan doa melalui online. Sebenarnya kesaksiannya seperti apa ya? Karena kalau kita menjalani kehidupan kita semua seperti tadi firman, ya memang harus bersukacita. Dari pengalaman hidup, ya saya dari muda memang suka melayani ya. Kebetulan dulu waktu di Semarang, saya besar di Semarang, rumah saya itu di belakang gereja. Jadi dari kecil sampai remaja dan udah kuliah gitu, sering ke gereja gitu. Karena rumahnya di belakang gereja, jadi kalau misalnya ada paduan suara kurang orang, ayo kamu ikut dong, nambah-nambah. Terus kalau ada apa sih, kayak dulu kita CD ya, nah kita gerejanya gereja ini CD itu semua, jadi banyak atasisasi itu ikut dari A sampai Z itu ikut semua. Jadi saya benar-benar tumbuh di lingkungan yang banyak pelajaran tentang gereja, tentang Alkitab gitu ya. Dan terus
orang di gereja dulu lulus sekolah minggu suka ngajarin suka baca firman renungan ya yang dari kecil gitu ya. Jadi kita ada, meskipun saya belum bisa sepenuhnya misalnya dalam 1 tahun tuh baca buku Alkitab tuh habis ya, kadang bisa lebih ya, padahal seharusnya kan setiap tahun kita harus baca 1 buku gitu, terus dan mengulang sampai akhirnya kita sudah mengerti lah apa hati Tuhan gitu ya. Untuk selalu bersuka cita ini memang kita harus dekat dengan Tuhan, karena kalau kita kan selalu diajari untuk senantiasa bersuka cita meskipun keadaan kita lagi sulit, keadaan kita juga, kita nggak pernah lepas dari masalah ya, apalagi menikah dengan suami yang notabene ini dulu dia besar di pasukan Brimob ya. Saya suka bisa ditinggal tuh sampai 9 bulan gitu ya, sampai 6 bulan, sampai 3 bulan gitu pada awal-awal pernikahan. Jadi harus strong gitu ya. Jadi ibu-ibu ngurus anak sendiri, terus kalau anak sakit tuh bawa ke dokter sendiri. Jadi emang harus, nggak bisa dia entah lagi di hutan, entah lagi ngejar. Pasti dulu namanya OPM atau apa, kita nggak bisa bergantung pada siapapun. Saya tinggal di asrama, ya tetangga saudara-saudara saya orang di asrama itu. Dulu saya lama di Jambi ya. Jadi saya melahirkan juga sendiri, nggak ada suami. Wah ini memang berat gitu. Tapi karena kita sudah terlatih bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kita, jadi kita nggak khawatir ya. Mungkin orang pada kasihan banget sih, suaminya dikirim ke Aceh, dia melahirkan sendiri. Tapi ya karena kita percaya Tuhan itu nggak pernah tinggal diam ya, selalu kita berpengharapan ya. Saya juga nggak mudah sih, bukan yang gampang-gampang itu. Misalnya dalam menikah ya, dikaruniai anak tuh juga lama Bu, 3 tahun gitu ya. Bukan ikut Tuhan tuh yang murni tuh wah enak terus ya, lancar gitu, nggak juga. Kan ikut Tuhan pikulah salib yang nah gitu ya, salib kan berat ya, supaya kamu, maksudnya di dalam aku kamu juga merasakan sukacita gitu. Nah jadi ketika kita menjalani kehidupan berkristenan, bagaimana kita suratan firman Tuhan, suratan Tuhan ya, kita harus menunjukkan kehidupan yang benar-benar supaya orang itu mempunyai daya tarik gitu kepada kita. Oh iya ya, ketika aku dekat dengan Ibu Lina, ketika aku dekat dengan Pak Desman, nih kok ada sesuatu yang bisa nyaman gitu ya, orang senang. Jadi kita tuh ketika kita datang tuh jarang lah orang nggak senang gitu ya, karena ketika kita misalnya tugas di mana, kami tugas di mana-mana tuh orang selalu sedih ketika kita tinggalkan. Berarti kan apa yang Tuhan mau, bahwa kehidupan kita berdampak itu bisa dirasakan orang lain. Nah, saya rasa ketika kita kuat di dalam Tuhan, ya meskipun kita nggak semuanya bisa menolong orang, memberikan solusi yang tepat, tapi apa yang kita katakan itu, orang itu bisa mengalami sesuatu yang baru, bisa merasa, oh ada harapan gitu ya, dengan sukacita yang kita miliki itu. Nah itu yang bisa saya sharingkan. Saya rasa ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu senior pasti lebih banyak ya pengalamannya. Ya, apalagi kayak kami ini, suami ini kan prajurit, kita punya pimpinan lagi. Jadi kita memang harus punya hati humble ya, harus hati melayani gitu ya. Saya rasa kita semua ketika kita masih kecil-kecil dari sekolah minggu itu kita udah dapatkan gitu, ketika kita rajin dalam pelayanan di gereja. Jadi firman Tuhan yang berkata sukacita itu ya memang harus jadi lifestyle dari kehidupan kita orang percaya, supaya ketika kita melakukan dengan penuh sukacita, orang akan melihat apa yang kita lakukan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Itu saja yang bisa saya sharingkan, lebih dan kurang ya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Mesel. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa ya. Walaupun begitu singkat dan padat, tadi sempat disampaikan bahwa tadi saya mau tanya suka dukanya apa Ibu? Saya sudah di dalam pikiran saya waktu Ibu bilang itu 9 bulan ditinggalkan melahirkan sendiri. Oh Tuhan Yesus.
Luar biasa ya. Wah, itu kalau bukan yang seorang yang Wonder Woman, kalau saya terus terang nggak bisa ya Bu. Ini makanya luar biasa. Seorang hamba-hamba yang seperti ini tuh harus kita topang doa benar-benar ya. Terima kasih untuk Pak Desman. Firman-Nya sangat menguatkan, kekasih Tuhan, juga untuk Bu Ulina. Memang saya belum pernah, cuma sekali ya Pak, waktu itu ketemu ya di instansi. Saya bersyukur hari ini, kekasih Tuhan. Satu hal memangnya kalau kita ngomong sukacita gampang ya kelihatannya Bu Ulina ya. Sukacita, ada masalah tetap sukacita, apalagi tadi Bapak ngomong tersenyum ya, gampang-gampang. Rasanya kalau ada masalah mungkin ya tersenyumnya terpaksa, benar ya Pak Desman. Tapi prakteknya itu memang sulit. Ya, saya merasakan, kekasih Tuhan. Apalagi di sini ibu-ibunya setiap saat ya mengalami problem, harus kuat, harus menghadapi segala sesuatu, tanya sama Tuhan. Satu hal yang saya kagum sama Tuhan ya, Bapak Tuhan teramat baik. Bu Ulina bersyukur sama Tuhan memiliki suami Pak Desman yang takut akan Tuhan dan benar-benar diletakkan di pemerintah itu enggak gampang, kasih Tuhan. Saya malah ingin bergabung nanti ya sama Bu Ulina di sini ada bikin untuk ini Strong Woman. Jadi memang kita harus menjadi teladan ya. Kita enggak hanya ngomong tapi kita harus praktek. Dan prakteknya sudah banyak, saya dengar juga dari Pak Situmorang bahwa Pak Desman ini luar biasa dalam kesaksiannya, juga dalam tugas kepemimpinannya di dalam pemerintahan, memang benar-benar takut akan Tuhan. Satu hal ini ya, kalau saya melihat banyak sekali ini di komunitas tentunya ya, kalau kita komunitas yang benar ya Michelle, kita tuh saling menolong, saling melengkapi ya. Ada juga sih berapa dari teman-teman itu mereka merasa punya masalah, tapi nantiasa kita tolong, terus tidak berpengharapan sama kita lagi, tapi dia tuh terus-terusan keliling gitu ya, seperti orang beban. Nah, seperti ini mungkin dari Pak Desman bagaimana ya menanggapi kalau misalnya ada salah satu dari teman seperti itu ya, mungkin saya minta petunjuk dari Pak Desman. Silakan Pak. Gimana tadi maksudnya Bu? Saya belum paham. Jadi dia mengalami sukacita, tapi sesaat aja setelah selesai gitu ditolong sukacita, terus habis gitu dia setelah mengalami itu dia kembali lagi sepertinya nggak sukacita gitu. Pada saat ditolong dia mengalami sukacita, tapi pada saat dia mengalami masalah kembali lagi seperti itu Pak. Kita kalau membuat orang bersukacita, pertama kita harus memberi pengertian dia tentang sukacita yang sesungguhnya. Ya. Contoh, orang bersukacita kadang-kadang berpikir kalau dia menerima. Betul. Ya, kalau lebih baik melayani daripada dilayani. Jadi cita-cita surgawi itu bukan berapa banyak yang kita pakai. Saya selalu bersukacita ketika saya bisa nolong orang. Apalagi dia sampai mau cium kaki. Saya bilang jangan. Saya bukan Tuhan. Saya ada rasa sukacita saya bisa berbuat bagi orang lain. Tapi kalau saya misalnya nggak dikasih pekerjaan di kantor, duduk diam, dapat uang, terima setoran begini, aduh saya hidup sendiri nggak bisa seperti itu. Karena saya punya konsep dalam berpikir, kalau saya bisa bersama-sama dengan keluarga, makan bersama, saya bisa menjadi berkat bagi mereka, saya sangat senang sekali. Sama dengan ketika kita makan, kalau kita makan sendiri, rasanya nggak happy ya. Tapi kalau di situ ada banyak orang, apalagi teman, saudara, persekutuan, bahkan mereka yang kekurangan, kita lihat mereka makan sampai luar biasa ya. Kita bisa melayani. Nah, konsep saya dalam berpikir tadi, ketika ada orang yang kita, maka kita sukacita. Jadi, kalau kita membuat paradigma orang bahwa sukacita itu seberapa besar kita miliki, mereka dia nggak akan pernah puas. Contoh, kalau kita berpikir bahwa kebahagiaan itu ketika kita menggunakan pakaian yang bagus-bagus, mahal-mahal, yang harganya mahal, wah, padahal belum tentu orang berpikir gitu. Ya, saya seperti baju saya ini 50 ribuan, baju saya beli di setengah pakai. Tapi kalau orang lihat saya ini pakai baju pasti harga 5 juta nih, mahal karena saya, padahal nyaman baju yang beli di barang-barang yang bawa lah apa. Bahkan yang robek-robek
Malah sekarang jadi trendy. Ya, jeans yang sobek-sobek itu artinya bisa mahal. Lebih mahal ya Pak. Ya, Pak. Kita dulu berpikir justru dengan sobeknya. Jadi tergantung kita melihat sukacita. Ketika kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Bahkan saya kalau saya ngangkat barbel, saya hobi angkat barbel. Ketika lengan saya sakit, disitulah sukacita seorang atlet angkat barbel. Badannya disakiti. Jadi setelah dia sakit, kita mau tidur tuh nyenyak. Baru terbentuklah ketika kita istirahat, makan nutrisi, terbentuklah otot rohani kita. Otot jasmani itu jadi baik. Ya, saya hobi olahraga ekstrim ya. Misalnya arung jeram. Di saat ada ombak itulah kebahagiaan itu ada. Hantam ombak sama seorang penerjun. Ketika terbang itulah di ketinggian lah. Itu terasa getaran itu ada ya. Demikian juga orang-orang yang naik tebing di ketinggian. Mungkin kalau orang lain melihat bodoh banget sih orang itu. Adrenalin ya Pak. Nah, jadi, Berarti suka tantangan ya Pak ya, luar Ya, biasa ya. berarti Olahraganya kita suka harus- tantangan Ibu. bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan kita berikan paradigma orang. Kamu, nak, seperti contoh, saya selalu bilang sama anak saya, nak, papa bangga, bahagia, kalau kamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau Amin. kalau kamu berpikir hanya untuk dirimu sendiri, kamu mau happy sendiri, senang sendiri, saya nggak bahagia, dan saya nggak suka cita. Nah, jadi itu sudah jadi konsep dalam kehidupan saya. Nah, sama dengan ketika saya mau makan, saya pastikan dulu anak buah saya makan duluan. Bukan saya. Ya kadang-kadang habis makanan, saya merasa bahagia sekali karena saya makan yang terakhir. Mereka udah makan enak, udah habis makanan, terakhir saya masak super mie. Tapi justru disitulah kebahagiaan kita melihat makanan mereka lalap makan. Jadi Oh, itu saya yang ngamuk, dibangun. Ya, dibangun oleh kalau kita memuridkan jemaat kita, member kita, bangunlah mereka pengertian sukacita. Bukan berarti untuk kita, tapi bagi dia. Makanya konsep Tuhan Yesus sukacita sorgawi ketika kita mendahulukan orang lain. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, kalau kita pria sejati itu kita basuh kaki murid-murid kita. Ya, kan dia seorang raja. Ya, dia Tuhan. Dia mau turun membasuh kaki murid-murid. Dia melayani. Dia dihina, diejek, dicerca. Dia tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan mengajarkan kita mengampuni dosa-dosa orang lain. Dia mengajarkan kita kamu doakanlah musuhmu, berdamai dengan seterumu. Ya, harta ini bukan milik kita, milik dia. Dan kita selalu diberikan menjadi seorang leader yang berani berkorban. Justru dengan keadaan seperti itu, dia memberikan kita sukacita. Itulah sukacita sesungguhnya. Di dalam kelemahan lah, kuasaku menjadi nyata. Sukacita sorgawi ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau konsep itu kita bagikan bagi murid-murid, maka dia ketika dia tidak dilayani, dia tetap happy. Ketika dia menjadi seorang prajurit brigade mobil, ya, yang mungkin gajinya ya saya sekolah PTK lambat. Padahal saya selalu berjuang di daerah-daerah operasi, tapi saya tidak pernah mengeluh. Karena saya punya kebanggaan boleh ditugaskan di daerah-daerah yang berbahaya, walaupun dengan segala kesulitan, tapi saya berbahagia. Nah, itu konsep yang harus diberikan kepada murid-murid kita. Itu Ibu Susan ya. Maka dia nggak akan lagi dibantu, justru dia angkat. Jangan dibantu, saya tidak mau dibantu. Saya yang membantu, saya tidak mau dilayani. Justru saya yang melayani. Saya lebih bahagia ketika saya melayani daripada dilayani. Maka itu keren. Mantap ya, puji nama Tuhan. Memang harus seperti itu ya, kekasih Tuhan. Kita harus melayani sampai di mana kita bertanggung jawab sama Tuhan. Karena sukacita itu memang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, apalagi buah-buah roh. Saya lihat tadi Bu Ulina ini juga sabar ya Pak ya, benar ya? Kelihatan orangnya sabar juga ya Michelle ya. Sangat bersyukur ya kalau suami istri setia, taat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Maka semuanya apapun yang terjadi pasti Tuhan buka jalan ya, Bu Ulina ya. Sekalipun menghadapi badai tapi tetap kita sukacita. Ya, kita mungkin nanti satu saat bisa bergabung lagi Bu untuk Strong Woman ya. Topik kita kan sukacita. Dalam karir Bapak sekarang ini
kira-kira yang Bapak mungkin adakah cita-cita Bapak yang membuat tidak sukacita di dalam pencapaian sampai saat ini begitu, Pak Desmond? Terima kasih, Pak. Saya luar biasa bersukacita dengan karir saya, Pak. Karena bukan karena saya pangkat jenderal atau karena saya perwira, tapi saya bersukacita. Saya selalu ingin Tuhan kasih saya karir yang bukan posisi tapi peranan. Walaupun seorang pion, tapi peranannya sangat strategis bagi percaturan dunia. Dulu saya pernah jadi, kalau dibilang dunia, waktu saya jadi Wadan Sat Brimob di Kalimantan Timur, saya orang senior, Pak. Saya angkatan Kapolri, 91. Waktu itu rating saya hampir semuanya sudah kolonel, kombes. Saya masih AKBP. Bagi orang kadang-kadang, saya ini kasus apa? Kenapa saya AKBP, angkat 2 melati kok lama gitu. Teman saya sudah kolonel. Tetapi saya menyadari justru dengan pangkat AKBP, saya banyak dekat sama anggota. Karena tugas seorang Wadansat itu ke dalam. Waktu itu saya banyak menghadapi permasalahan yang luar biasa di dalam sumber daya manusia, Satbrimo Polda Kaltim pada masa itu. Ada masalah perceraian, masalah keluarga, anak-anak. Nah, tugas seorang Wadansat wakil itu di dalam. Ya, kami banyak menyelesaikan, ya kami buat pria sejati, macam-macam ya, moment of unity bersama istri, kami jadi berkat di sana. Saya bersyukur waktu itu, saya sadar ternyata mungkin bagi dunia orang mengatakan kita kasus, tapi dalam efektivitas peranan jauh lebih berperan Wadansat Brimob daripada kolonel. Ya, jadi saya sadar. Saya dibuat kolonel AKBP lama, rupanya di situ saya punya peranan yang luar biasa. Tapi ketika Tuhan taruh saya menjadi kolonel di Papua Barat, justru yang banyak peranan adalah kolonel daripada wakilnya. Itu jadi saya sangat bersukacita, Pak, ketika Tuhan membuat suatu jabatan yang strategis berperanan-peranan itu, terutama bagi kebahagiaan saya. Ya, kebahagiaan saya apa? Ya tadi kebahagiaan surgawi yang tidak ada mengenal waktu ketika bisa jadi berkat bagi orang banyak. Jadi saya selalu bersukacita dengan apapun pangkat, bukan karena posisi atau status atau uang, Luar biasa nih tapi Bapak ini. peranan saya dalam memberikan surga bersukacita. Amin, amin, Pak. Memang di dalam strata kehidupan kalau bisa diimplementasikan sikap Bapak yang sangat sangat bagus ini, saya pikir waduh luar biasa lah. Artinya Ya, kan ini Pak, bedanya sukacita kita surgawi, Pak. Kita happy bukan karena duniawi kita bisa jatuh. Kita contoh ya. Ketika kita dikasih rezeki banyak, itu kan doanya Daud juga. Tuhan, janganlah berikan kepadaku posisi yang raja dan luar biasa melimpah, sehingga saya berkata, siapa Tuhan itu? Atau berikan saya miskin, sehingga saya mencuri. Tapi berikanlah apa yang bisa saya gunakan. Jadi sebenarnya, apa yang Tuhan inginkan supaya kita selalu bersukacita senantiasa. Sukacita yang senantiasa ini bukan sukacita karena kita diberkati luar biasa, berkat yang secara duniawi ya. Tapi sukacita itu sesungguhnya ketika kita ada bersama Tuhan di pelataran Tuhan. Di pelataran itu kan artinya visi Tuhan, bukan pelataran itu bukan berarti secara ini gereja, secara gedung fisik ya. Tapi bersama dia dan melakukan visi kita. Ya visi Tuhan kan sudah pasti, visi Yesus kan ingin menjadi berkat. Diberkati kan untuk menjadi berkat. Nah, ketika itu visi itu ada dalam kita nggak lagi khawatir. Saya bisa seperti ini karena saya punya mentor yang baik. Mentor saya seorang misionaris, ya Pak Peter Sarigan, Pak Samarata, rata-rata semua orang hamba Tuhan dan gembala. Mereka gembala yang luar biasa, yang mengembalakan sampai ke ujung-ujung dunia. Mereka nggak mikir diri sendiri.
Saya lihat mereka sukacita. Nah, saya bisa seperti ini karena ada seorang guru yang mengajari, mentori saya. Yesus menunjuk orang lain. Jadi kita pun supaya orang-orang selalu bersukacita, kita harus punya pengertian yang benar tentang bahagia. Kalau bahagia yang menurut kita hanya bahagia tadi, kita nggak akan pernah puas, kita semu. Contoh, seberapa, saya tanya sekarang, oh kita Pak punya uang sekian Pak, baru kita sukacita. Berapa banyak uangmu baru bersukacita? Kalau itu jadi dasar kita, sukacita, kita akan kehilangan sukacita. Contoh, kalau misalnya saya sukacita harus jenderal bintang 3, saya kejar-kejar dapat bintang 3, terus saya pensiun, bukankah saya akan tidak bersukacita lagi? Kalau saya tentukan standar kebahagiaan saya uang, ketika hilang ya kita hilang sukacita kita. Tapi kalau sukacita kita, ketika kita bisa berdampak bagi orang lain, walaupun dalam kesulitan, bahkan kita sendiri jadi sulit, kita akan tidak mengenal waktu sukacita kita. Dan kita menjadi disenangi semua orang, karena kita bisa membawa kabar baik, kita bisa mengembalikan domba yang hilang. Bukankah itu sukacita yang tidak mengenal waktu dan betul-betul. Nah, itu yang harus kita bangun paradigma bangsa ini. Dan kita tidak hanya membangun itu di tengah gereja. Gereja yang sesungguhnya itu ya ada di tengah pemerintahan, di komunitas. Ketika kita menjadi garam dan terang, bukankah itu berdampak? Itulah sukacita kita. Kalau bangsa ini semua hidup berdampak dan mau berkorban bagi banyak orang, nggak akan ada pengangguran, nggak akan ada kemiskinan. Persoalannya kan karena orang ingin sukacitanya itu menguasai semua. Ada pemandangan di belakang Bapak itu, langsung dipagar supaya bayar masuk. Kan kita kan mikir diri sendiri aja kan, ketika diberkati, uang mau kita habiskan sendiri. Pernahkah kita berpikir sukacita itu ketika kita berdampak bagi orang? Nah, kalau kita semua berpikir seperti itu ya, kita tidak ada lagi egois dan tidak ada lagi, maka bangsa ini akan bahagia semuanya. Cukup Pak ya? Betul Pak, betul. Makasih Pak Desman. Ada apa pepatah Cina? Ya, pepatah Cina itu seperti ini dia. Kenapa mereka yang punya pepatah seperti ini, mereka selalu sukacita? Pepatahnya itu di Cina, menangis karena tidak punya sepatu, berhenti karena melihat orang nggak punya kaki. Oh, iya. Nah, jadi banyak orang menangis, galau ketika mereka nggak punya sepatu, nggak punya apa-apa. Tapi rasa tangis mereka itu akan berhenti ketika mereka melihat seorang yang kakinya puntung. Yes. Artinya apa? Dia baru menangis tidak ada sepatu, sementara orang lain kakinya putus. Ya kalau kakinya putus kan nggak bisa punya sepatu. Iya, betul. Nah, berarti di dunia ini kita sebenarnya bahagia. Banyak orang kadang-kadang ya kita lihat kasus pembunuhan diri di beberapa negara, Jepang, Tiongkok, Cina, itu bukan karena nggak punya uang, justru mereka orang yang kaya. Kenapa mereka bunuh diri? Hopeless. Karena mereka konsep berpikirnya ada saingan mereka yang bagus, sehingga mereka kalah, mereka nggak berhasil, gagal. Mereka fokus pada kegagalan itu. Padahal di tengah kegagalan itulah ada proses. Di balik situ ada suatu kebahagiaan. Konsep mereka berpikir tentang kebahagiaan itu berhasil selalu mendapatkan sesuatu yang spektakuler. Seperti dulu saya ingat anak saya bilang, "Papa, saya jelek." "Kenapa kamu jelek?" "Karena wajah saya seperti papa, nggak ikut mama. Mama putih, hidungnya mancung, papa nih pesek. Jadi saya ikut papa. Gara-gara papa saya bilang, anakku, kamu tuh cakep banget. Ya, kamu nih." Tapi dia sambil guyon ya, dia nggak bilang gitu. Ternyata setelah dia pergi ke Eropa, dia sekolah di Australia, "Papa, saya baru sadar saya ini orang paling cantik di sana, Pak." "Kenapa?" "Semua orang bilang saya cantik, kulit saya bagus, hidung saya bagus, karena semua hidungnya mancung." Saya setengah mancung, kulit saya sawo mateng. Nah, baru dia sadar bahwa orang-orang yang kulitnya sawo mateng yang luar biasa cantik dianggap orang. Nah, jadi ternyata ya relatif ya. Apa yang kita rasakan seperti itu, padahal kita orang yang bahagia. Jadi jangan kita tidak bahagia karena sesuatu yang cara berpikir kita. Nah, contoh gini, rambut saya ini putih. Saya berpikir kok rambut saya putih, mikir putihnya. Padahal anak-anak muda sekarang kepingin sekali punya rambut putih, dicet-cet putih lagi. Iya kan, saya kemarin ketemu sama anak muda, saya di sebelah saya cukur. Saya bilang, "Rambut kamu kok dicet putih?" "Iya Pak, biar keren ya." "Loh,
kayak bapak keren loh. Anak muda bilang saya keren karena rambutnya putih, ubanan. Kayak saya nggak mau chat biar keren. Ya, Wah, luar biasa. kadang-kadang kita misalnya ada yang baik tuh, ada yang ngasih apalah Bu, misalnya ada yang ngasih bukan tanah tuh mungkin murah gitu. Ini Bu di sini banyak gitu Bu. Misalnya kemudahan-kemudahan lah yang didapat gitu. Misalnya kayak dulu saya dapat apa ya, dana-dana untuk pendidikan di sekolahan-sekolahan yang di Polres itu, saya banyak dikasih misalnya dari kepala dinas gitu, Pak tolong dong bantu, oh langsung cepet gitu Bu. Enak karena ya kedudukan suami mendukung gitu Bu. Cepat mereka Amazing. membantunya. Iya. Tangkap. Kita buat Makasih. acara-acara besar gitu, misalnya acara Natal yang undang ribuan orang, orang tuh bantunya cepet, apa Pak, bantu apa Ya. Pak gitu. Jadi acara waktu dulu kita buat tuh ya apa ya, mudah gitu Bu. Baik yang percaya sama orang yang belum percaya tuh mudah gitu digerakkan gitu. Karena ya ada jabatan ya Bu ya, ada jabatan. Yes. Dan mereka melakukannya bukan dengan terpaksa ya, dengan sukacita, karena kita hubungan Amin. baik. Ya dia senang gitu membantu kita. Kita juga lebih senang lagi dibantu kan untuk kepentingan bersama. Nah, hal seperti itu yang nggak kelihatan kan Bu, tapi itulah ya kita sukacita juga. Waduh, luar biasa ya apa yang kita pikir, berapa ini dananya buat acara sebesar itu, kan ternyata dari Pemda juga membantu. Dari mungkin dari gereja-gereja mereka mendukung secara moral, mengirimkan orang. Kita tuh hampir berapa ya Bu? Hampir 7.000, 8.000 orang kita ngadakan di lapangan tuh. Dari dana-dana yang kita nggak tahu tiba-tiba terkumpul aja. Jadi berkat, jadi orang, oh inget itu waktu zamannya Bapak ini kita pernah buat acara besar gitu. Yes. Dan itu nggak pernah diadakan di situ. Nah, tapi karena ada orang yang ya mungkin dari, bukan mungkin ya, karena doa-doa ibu-ibu CDW, ibu yang senantiasa menaikkan doa di menara doa. Jadi anak Tuhan yang di situ dipakai Tuhan untuk ya memberkati kota itu, memberikan Yes. kesejahteraan, memberikan terang gitu ya. Dari yang tadinya tidak mengenal, terus kita masuk di satu daerah, kita lakukan dengan misalnya buka puasa bareng gitu, mereka merasa juga oh kita terlibat gitu di dalam masyarakat, pertumbuhan masyarakat itu. Kita membangun di situ yang baik, kita membagikan bibit ikan gitu ya. Jadi masyarakat itu, oh aku punya tetangga di sini yang care juga ya dengan saya. Nah, jadi kita ketika kita sudah jauh, kita kan nggak mesti di satu tempat itu Bu. Kita pindah-pindah, mereka masih tangan terbuka gitu menyambut kita, karena kita membinanya dengan hubungan yang baik gitu ya, hubungan yang kuat, memperhatikan. Apalagi kalau masyarakat kecil Bu, ketika dia punya masalah dibantu, waduh terima kasihnya minta ampun. Padahal kita mungkin hanya tinggal bilang aja ya, untuk kita memberikan yang benar gitu ya. Mungkin dia mengalami ketidakadilan, tapi ketika kita datang, kita mereka tuh terima kasih banget gitu. Jadi kayak aduh Bu, pokoknya kita ini kayak dianggap yang seperti Bapak tadi bilang, sampai bisa cium kaki apa, saking berterima kasihnya gitu. Padahal mungkin kita melakukan ini kan biasa, kita menolong orang gitu. Nah, orang-orang kecil gitu. Nah, jadi dengan seperti itu ya kita berdampak sih Bu. Mereka melihat kita. Malah kadang-kadang ketika di satu daerah, loh kenapa kok Bapak itu nggak balik-balik ke sini gitu. Padahal kan yang menentukan perputaran pemimpin itu kan bukan kita, tapi ada pimpinan lah ya. Yuk kapan Pak ke sini. Jadi kita senang juga sih, oh berarti kita dikangen nih. Gitu. Kapan ke sini gitu, sini lagi gitu ya. Ya, jadi banyak lah Bu yang didapat. Luar biasa ya, kita terima impartasi itu ya, kasih Tuhan para ibu-ibu yang mungkin aduh kapan ya itu, kita bisa juga aduh pengen dong, dan kita terima impartasi itu, boleh nggak sih? Boleh kan ya gitu. Siapa sih yang nggak mau diberkati dan menerima berkat-berkat raja, anak-anak raja kan ya Ibu ya. Dahsyat banget karena juga mendengar hal-hal yang baik itu tentang hambanya ini ya, agak apa ya, pokoknya aku mendengar yang baik lah gitu dan luar biasa gitu. Dan ini bukan suatu kebetulan kalau yang hadir di sini juga nanti akan terkoneksi dengan Ibu Liana ya, bahwa kita juga butuh dimentorin, dibimbing, dan mau juga dong menjadi berkat kayak gitu kan. Apalagi ibu-ibu itu jangan cuman aduh di akhir zaman ini cuman apa leyeh-leyeh dan cuman ngomong cucu atau di rumah dasteran. Itu kita juga mau jadi berkat Ibu ya. Salah satu yang buat saya cinta banget dengan Ulina itu kata-katanya itu yang bikin luar biasa.
Apa Kak? melayani. Kurang jelas Kak? Waduh, sanjung. Ya, yang bikin kita cinta banget sama Ulina itu ya itulah salah satunya. Kata-katanya tersanjung luar Oh. biasa. Iya, dan beliau juga ngomongnya juga lepas tanpa ada image jaim-jaim gitu ya. Itu tadi saya kayak, wah amazing itu kan Itu biasanya Bu kan apa bikin adanya. ditutup-tutupin. Itulah Bu Ah, apa adanya itu. Itulah yang apa buat kita adanya, jadi iya luar biasa. keren, yang buat Luar kita cinta. biasa itu. Waduh, kepalanya nambah berat. Akhirnya Pak Iban lupa di kampung. Dasar keren. Selalu memberkati ya, bukan minta diberkatin terus. Yang saya dapat sih seperti itu ya. Selalu mau menjadi berkat dan diberkati. Dahsyat ya. Wah, gimana Bu Susan? Makin semangat? Puji nama Tuhan. Semangat terus ya. Saya bersyukur ini Bu Ulina bisa hadir malam ini dan banyak Makasih, kesaksian. Bu. Ya, saya melihat nanti di sini juga ibu-ibunya ini khususnya di JDW juga ini ketua dari JDW Banten ya, ada hadir di sini Bu Ruth Chandra, ada beberapa teman juga ini pendeta Preti ya. Saya bersyukur juga ada Bu Vin itu ya, yang kemarin untuk pemilihan pendoa syafaatnya ya dari kita juga semuanya ini saling melengkapi ya. Saya bersyukur nanti satu saat ya mudah-mudahan pasti ya nggak mudah-mudahan lah kita bisa bertemu seperti Bapak tadi katakan kopi darat nanti kita pelayanan sama-sama khusus untuk ibu-ibu ya sama Bu Ruth ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Desman dan Bu Ulina waktunya. Ya. Ya kita nanti akan berjumpa kembali. Sebelum ditutup boleh kita mau mendoakan untuk Pak Desman dan Ibu, kita sama-sama angkat tangan. Setelah saya doakan nanti Bu Ruth Chandra ya bisa nyambung dan terakhir kali doa berkat disampaikan oleh Pak Desman. Setuju ya, kekasih Tuhan ya. Yuk kita sama-sama yuk. Oh ratakara wasikara lawasikara lawasikara. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus malam yang indah ini Tuhan. Kau satukan hati kami untuk mendengar Tuhan secara langsung Tuhan hambamu yang kau pakai yang kau urapi Tuhan. Suami istri Tuhan boleh berjalan sehati sepakat Tuhan Yesus melakukan visi misi yang kau berikan di instansi pemerintah ini Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami boleh melihat keteladanan apa yang disampaikan Tuhan lewat kesaksian, lewat pengalaman kehidupannya Tuhan. Tidak akan berhenti sampai di sini Tuhan. Pakai kedua hambamu ini Tuhan. Berikan kesehatannya Tuhan Yesus. Tuhan Kau melihat keluarganya. Engkau melihat Tuhan apa yang sudah dilakukan untukmu Tuhan. Pelayanan mereka Tuhan satu hal Tuhan. Tema pada malam ini sungguh sangat luar biasa Tuhan. Apapun yang terjadi Kau berikan kami semua untuk melihat Tuhan senantiasa bersukacita. Berikan kami Tuhan roh sukacita itu Tuhan. Buah roh yang sungguh sangat luar biasa. Menghadapi apapun juga Tuhan ingatkan kami Tuhan malam ini Tuhan Yesus. Roh sukacitamu ada dalam diri kami Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan hambamu suami istri ini menjadi berkat di mana berada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan namamu boleh dipuji Tuhan. Namamu boleh diagungkan Tuhan. Lewat apa yang terjadi dalam kehidupannya saat ini Tuhan. Bahkan kerinduannya saat ini Tuhan yang belum terjawab Tuhan. Engkau akan memberikan kebaikan dan kemurahan-Mu terus menerus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sukacitamu terus melimpah Tuhan. Sukacita surgawi Tuhan benar-benar terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan hambamu berdoa Tuhan, kemana suami istri ini pergi Tuhan, Engkau menjagai, Engkau melindungi, Engkau memelihara, jauhkan dari orang-orang jahat Tuhan. Kami percaya saat malam ini Tuhan, biarlah Kau pertemukan kami kembali dalam waktu yang sangat indah Tuhan, untuk boleh men-sharingkan Tuhan betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Kau akan pakai Tuhan pemimpin ini Tuhan, untuk berdiri Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau pilih Tuhan Yesus sungguh sangat dahsyat Tuhan, pilihan-Mu sangat tepat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati anak-anaknya Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan anaknya ataupun sekolah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kau berikan keluarga ini keluarga yang bahagia, menjadi teladan bagi banyak orang Tuhan. Dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan Yesus, satu persatu Tuhan Engkau akan menolongnya Tuhan dan menjadi teladan berkat bagi banyak orang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Silakan Bu Ruth. Haleluya Bapak Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, waktu yang Kau berikan bagi kami. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya bila kebenaran firman-Mu menjadi bagian hidup kami, yang mengajar, yang mengingatkan kami Tuhan, yang terus membawa kami kepada kebenaran firman-Mu. Mari Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, untuk wakil presiden Tuhan. Bila semuanya jajaran kabinet merah putih Tuhan boleh bersatu, membangun bangsa ini menjadi negara Indonesia bangkit bersinar. Indonesia emas boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Dan Engkau juga persatukan Polri, TNI Tuhan boleh bersatu bergandeng tangan.
dengan rakyat boleh bersama-sama menjaga keamanan bangsa dan negara kami ini Bapak, supaya aman, tertib, terkendali Tuhan. Oh Bapak, tidak terprovokasi dengan hal-hal Tuhan yang bukan daripadamu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan ini Bapak boleh segera menyelesaikan Tuhan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami mau Tuhan bangsa kami penuh dengan damai. Bangsa kami penuh Tuhan dengan sukacita yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila setiap kami para pemimpin-pemimpin Tuhan yang ada di tengah-tengah kami merindukan mereka hidup takut akan Tuhan. Mari Bapa, bila Tuhan segala hal apapun Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengerjakan yang terbaik bagi pemimpin bangsa kami ini Bapa. Kami menyerahkan daerah-daerah Tuhan yang hari-hari ini Tuhan terkendala Bapa. Bencana yang terjadi Tuhan, cuaca yang tidak baik Tuhan, banjir, tanah longsor, sakit penyakit, gagal panen, kebakaran, semuanya Tuhan yang berdampak Tuhan. Oh Yesus, pemerintahan hingga tidak dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Mari Bapak Engkau campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Tuhan kemampuan bagi pemerintah-pemerintah yang ada di daerah Tuhan untuk memperhatikan dan boleh Tuhan dapat menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah yang ada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak kami juga berdoa untuk ketersediaan bahan-bahan pokok di pasaran Tuhan. Mari Roh Kudus Kau cukupkan harga terjangkau oleh masyarakat yang sebentar lagi akan menghadapi Tuhan Lebaran Tuhan. Oh Tuhan, tidak ada mereka rakyat kecil yang menjerit Tuhan oleh karena mereka tidak terbeli. Tapi bela Tuhan, Engkau Allah sendiri yang akan mengerjakan yang terbaik bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, untuk dapat Tuhan turun ke bawah menyediakan Tuhan bahan-bahan pokok ini dapat Tuhan Yesus terjangkau oleh rakyat yang ada Tuhan di kalangan bawah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bila Tuhan pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan hasil makanan, pertambangan, pertanian, peternakan Tuhan, perkebunan, perdagangan, peningkatan ekspor, perusahaan-perusahaan bangkit Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sendiri yang akan mengerjakan di tengah-tengah bangsa kami ini, maju dan berkembang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup mereka Tuhan Yesus tentram, sejahtera Tuhan, tidak ada yang berkekurangan, mereka tercukupi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di Indonesia Tuhan. Ada pemerataan dan keadilan untuk pendidikan di seluruh wilayah Tuhan. Oh Yesus, kami percaya mereka semuanya dapat Tuhan Yesus menikmati Tuhan pendidikan yang ada, mereka dapat sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan, boleh Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini, mereka-mereka yang Tuhan duduk di dalam pemerintahan Tuhan, boleh mereka memprioritaskan untuk rakyat-rakyat yang tidak mampu Tuhan, mereka Tuhan memberikan Tuhan subsidi, supaya Tuhan semua anak-anak Indonesia ini Bapak dapat bersekolah dengan baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk generasi muda di Indonesia Tuhan makin berkarakter ilahi. Mereka Tuhan memiliki generasi-generasi yang menghargai dan menghormati para pemimpin. Menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Tangguh, yang mau belajar dan berusaha keras mencapai cita-cita mereka Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat. Mereka bekerja keras untuk membangun, memajukan Indonesia ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Mari Bapak persatukan seluruh hamba-hamba Tuhan, semua para pendeta Tuhan, gereja-gereja bersatu menjadi kesatuan tubuh Kristus, berdampak Tuhan, menjadi jawaban bagi setiap masalah persoalan. Untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan, boleh terang-Mu Tuhan, boleh menerangi kegelapan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Mereka boleh mengalami sukacita surga, sukacita turun atas setiap mereka. Dan kami percaya Indonesia Tuhan dipenuhi Tuhan dengan orang-orang yang bertaubat, yang mau mengenal Engkau melalui kehidupan gereja-Mu Tuhan. Khususnya Provinsi Banten Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan, kami memberkati Provinsi Banten, Kota Tangerang Tuhan, di mana Engkau tempat tinggal, Kau tempatkan kami Tuhan. Bila Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Gereja bersatu, gereja bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan turun atas gereja-gereja yang ada di daerah-daerah Tuhan, yang ada di pedesaan Tuhan, di kampung-kampung, bahkan di kota-kota. Mereka saling bersinergi satu dengan yang lain, membantu, mendukung Tuhan, supaya gereja boleh menjadi mercusuar untuk mereka jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bila sukacita-Mu terus ada melimpah dalam kehidupan kami. Bukan sukacita yang dari dunia ini Bapak, tapi sukacita dari surga. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang-orang yang terus mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang akan terus memberkati setiap kehidupan kami. Firman-Mu berkata Tuhan, orang-orang yang bergaul, Engkau akan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjian-Mu akan Kau berikan bagi setiap mereka Tuhan yang taat dan setia. Kami percaya Tuhan,
Di saat kami terhubung terus kepadamu, di saat kami mengenal Engkau Tuhan yang benar, Tuhan, kami percaya sukacitamu Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kami, dan kami kita impartasikan Tuhan bagi orang-orang yang hari-hari ini membutuhkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kami ada di tengah-tengah Tuhan perhimpunan SPH ini ya Bapa, melalui Zoom. Kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Ketika ada domba yang hilang diselamatkan melebihi sukacita, lebih dari mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Sukacita sorga ada pada pikul salib. Bahkan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Sukacita sorga berbeda dengan sukacita dunia. Tuhan, berikan pengertian roh hikmat melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak mengejar sukacita sorga. Rubah paradigma kami bahwa sukacita sorga, sukacita yang tidak pernah hilang dari kami ketika kami punya hati buat jiwa-jiwa yang hilang. Kami berdoa buat orang-orang Muslim yang saat ini sedang berpuasa di sekitar kami. Mereka-mereka yang belum mengenal kabar baik. Bahkan mereka yang tidak mengenal jalan keselamatan. Bahkan mereka yang kesakitan, kesulitan, sedang mencari jalan kebenaran. Tapi mereka belum menemukan. Kami berdoa Tuhan pakai gereja-Mu, roh hikmat, dan Tuhan, supaya mereka mengenal jalan yang benar. Jalan keselamatan, melalui kasih Kristus yang sudah mati di kayu salib. Melalui karya Kristus yang sudah bangkit mengalahkan kematian, karena upah dosa adalah maut. Dan kami berdoa buat semua orang yang sudah dilayani oleh gereja-Mu, supaya mereka menjadi berkat bagi orang lain. Kami tidak pusing dengan keadaan kedagingan. Kami tidak mengejar apa yang dikejar dunia, keinginan mata, hawa nafsu dunia. Tapi kami mengejar hal-hal yang tidak kelihatan. Sukacita sorga ketika mereka yang hilang diselamatkan. Biarlah itu menjadi agenda prioritas, menjadi agenda yang sangat penting dalam hidup kami. Utuslah kami ke Yerusalem dan Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, supaya kami memberitakan kasih cinta Tuhan. Berikan kami roh keberanian menghadapi tantangan-tantangan seperti Kristus. Di dalam kesulitan, di dalam kelemahan, kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ajar kami untuk diingatkan agar kami menjadi seperti mereka. Kami tidak hidup dalam keadaan keegoisan kami. Kami tidak ingin rindu di istana, di tempat yang senang, bahagia. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Kami rindu berada di dekat mereka. Utuslah kami. Bahkan kadang-kala mereka ada di kolong jembatan. Mereka ada kesulitan, mereka ada akar pahit. Mereka ada yang hutang, bahkan mereka tidak mengenal siapa jalan kebenaran itu. Mereka tertipu dengan iblis, kuasa-kuasa gelap, roh pendusta, kuasa akar bapa segala dusta itu yang membawa mereka kepada kebinasaan. Tuhan, berikan kami keberanian menyatakannya dengan cara untuk kami menjadi seperti mereka, menjadi bagian hidup mereka, meninggalkan kenyamanan. Biarlah kami fokus bagi mereka, Tuhan. Ampuni kami, Bapa, kalau selama ini kami mengejar kebahagiaan semu, kami mengejar keegoisan kami, kami mengejar agenda-agenda organisasi, bahkan kadang-kadang agenda gerejawi yang jauh dari jiwa-jiwa, agenda-agenda liturgis, agenda-agenda yang membuat kami hanya menggunakan topeng. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami murni melayani Tuhan, buat pelayanan kami berhasil, perluas jangkauan pelayanan kami, bukan hanya untuk individu, keluarga-keluarga. Terlalu sedikit bagi kami hanya untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi hidup kami. Tapi kami rindu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Supaya nama-Mu, banyak orang berduyun-duyun segala suku bangsa datang pada terang itu dan melihat kisah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan di lain waktu kami boleh bertemu. Biarlah apa yang kami sampaikan berkat Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub memberkati hidup kami. Buat persekutuan ini berhasil, kemanapun kami melangkah. Engkau ditinggikan, diagungkan. Kami semakin rendah, Engkau semakin dimuliakan, diagungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.